Baik, Kakak, bisa kita mulai aja ya sambil nunggu Kakak yang lain datang. Eee, kita masuk di modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya. Eee, Kakak semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk di sore hari ini, seperti biasa kesepakatan kita di sini pertama, kalau bisa kita menyalakan kamera ya dalam kegiatan ini, sesi-sesi tatap maya ini, kemudian, mematikan mikrofon, kemudian bisa hadir seutuhnya, baik dari segala fisik, kemudian, pemahaman kita, kesiapan kita, selanjutnya menghargai waktu bersama kita dalam kegiatan ini, kemudian, maksimalkan fitur chat kalau, eee, tidak ingin raise hand atau bertanya langsung bisa juga menggunakan fitur chat, kemudian menggunakan raise hand untuk bertanya dan gangguan teknis, adalah wajar ya kalau menggunakan sinyal atau internet ini. Nah, selanjutnya kemana sih kita akan, belajar di sore hari ini? Yang kemarin kita sudah mempelajari, refleksi, kemudian macam-macam refleksi dan framework Gibbs dan dari Borton, yang semuanya itu nantinya akan bermanfaat juga untuk kakak-kakak semuanya di dalam pengajaran ya. Tentunya kita harus berubah setelah melalui kegiatan ini, nanti juga kakak-kakak mendapatkan ada modul yang dipelajari di LMS, itu sangat, membantu, Kak. Itu nggak akan terhapus karena itu di sistem di PMM muncul terus, ya. Kemudian tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihannya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau ABT, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan umumnya, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khususnya, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Oke, selanjutnya, tujuan sesi kita di kali ini yaitu diharapkan nanti kakak-kakak semuanya memiliki perspektif atau pendekatan atau pandangan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini bagi kakak-kakak yang sudah mendapatkan atau melalui mengikuti program guru penggerak, kemungkinan sudah nggak asing lagi ya dengan pendekatan ini ya. Baik, agenda kita 5 menit adalah pembukaan, 10 menit kita ada berpikir berbasis aset, kemudian 60 menit nanti ada diskusi, ada situasi 3, 4, dan 5, kemudian manfaatkan aset, kemudian refleksi, serta foto bersama yang terakhir. Ini agenda kitanya secara detail, ada pembagian waktunya dan pembagian rubriknya, diakhiri terakhir dengan penutup nanti. Nah, apa sih yang nanti akan kita pelajari ke depannya? Kakak-kakak di sini ada yang pernah atau menjadi guru penggerak?
Kak Endri, ikut juga? Belum Kak, belum. Ada yang pernah ikut atau belum ini Kak Dero mungkin, Kak Sandra atau Kak Astri? Belum, Kak. Oh belum ya? Baik, tidak apa-apa. Baik kita akan, belajar, bareng di sini ya. Ini ada, statement atau pepatah dari Mahatma Gandhi, "Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan." Jadi antara fisik dan kemauan, itu lebih dominan kemauan karena kita mental dari dalamnya yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu. Ya meskipun fisiknya kurang, tetapi kalau kita punya kemauan, insya Allah ke depannya pasti akan berhasil karena dengan tekad yang kuat tadi. Nah ini, berdasarkan proses belajar kakak-kakak secara mandiri dan pengalaman setelah PGP ya. Kan ada yang tadi guru penggerak kemarin ini ya, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Ya, kan kakak sudah belajar di LMS ya tentang ABT ini, asset based thinking ini. Nah, apa pandangan kakak terhadap pendekatan tersebut? Nah, kakak bisa menuliskan di kolom chat. Silakan kak. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Ya, ini kakak sudah pelajari di uh, LMS yang sudah muncul di LMS. Silakan Kak, bisa menuliskan di kolom chat. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Mungkin kemarin kakak sudah membuka di LMS, ada yang sudah mengerjakan juga. Kita lihat-lihat tadi ada beberapa yang sudah mulai mengerjakan aktif.
Kak Sandra belum bisa menuliskan? Oke, gini Kak Dahri sudah. Baik, Kak Dahri, sini. Menurut pandangan saya, asset based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh seorang atau murid. Oke, terima kasih Kak Dahri. Mungkin yang lain? Ya, ini Kak Hendri. EBT merupakan metode pendekatan yang menggeser fokus kekurangan atau masalah menjadi kekuatan dengan potensi yang ada. Baik, di sini sudah ada bertambah kosakatanya ya. Bertambah kosakatanya, menggeser, dan ada potensi menggeser fokus kekurangan menjadi kekuatan dengan potensi yang ada. Kak Sandra, yang dapat membantu siswa merasa diterima, didukung, dan dihargai. Oke, menarik sekali ini. Kemudian pendekatan yang Pak Kajali Rahman ini, Pak Kajali, pendekatan yang bertujuan pada prestasi anak, mengenai kelebihan dan kelemahan anak. Baik sekali ya, semuanya beragam di sini ya. Baik Kak, jadi oke ini Kak Astri, cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Ya, bagus sekali ini ada tambahan kosakata juga ada fokus pemikiran. Kak Gejali tadi kelebihan dan kelemahan anak. Kemudian Kak Sandra tadi murid menjadi merasa diterima, didukung, dan dihargai. Jadi semuanya mempunyai pandangan masing-masing Kak ya. Baik, jadi secara keseluruhan dapat saya simpulkan bahwa Kakak sebenarnya sudah memahami, sebenarnya Kakak juga sudah menerapkan, cuma apa sih yang ini terjadi dan apa makna dari asset based thinking? Karena Bapak mungkin sudah lama mengajar juga seperti Kak Gejali ini kan mungkin sudah puluhan tahun Kak ya, jadi mengajar ya. Jadi mungkin sebenarnya Kakak ini sudah tahu, cuma untuk pendalamannya mungkin kita nanti akan mendapatkan di sini kembali. Baik sekali, terima kasih sekali Kak atas jawaban-jawabannya di kolom chat. Kita langsung kembalikan. Nah, di sini, apa itu asset based thinking? Uh, Seperti yang tadi sudah dibicarakan semuanya, jadi kakak-kakak semuanya yang tadi menjawab dari atas, semuanya sudah betul. Mulai dari Kak Dahri ini, pandangan based thinking adalah pendekatan, oke pendekatan. Fokus kekuatan, Kak Indri tadi potensi yang ada, kemudian Kak Sandra didukung dan dihargai, ini sudah masuk ke sini semua yang pada dasarnya untuk asset based thinking tersebut, konsep yang dikembangkan itu awal mulanya itu oleh Dr. Catherine Kramer ya, seorang ahli psikolog. Dia menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan dirinya. Kemudian pendekatan ini terus dia kembangkan secara praktis mengenali hal-hal positif dalam kehidupannya. Nah, kemudian teori-teori ini, asset based thinking ini cocok untuk diterapkan di dalam dunia pendidikan. Karena apa? Di sini ada keistimewaannya. Apa sih keistimewaan asset based thinking tersebut? Satu, bisa menjadi inspirasi. Kemudian anak-anak ini menjadi percaya diri kalau kita menggunakan kekuatan based thinking. Nah, kemudian apa yang menjadi fokus keistimewaannya yaitu di sini menciptakan suasana yang optimis, solutif, dan efektif. Ini salah satu keistimewaannya juga. Kemudian dengan fokus tadi, ya, dengan fokus kekuatan tadi, rasa percaya diri yang dimiliki pada diri kita atau diri anak atau semua dalam suatu komponen besar, dalam hal ini adalah sekolah, bisa tumbuh atau memupuk rasa-rasa yang positif yang sebelumnya itu negatif, karena kita berpikirannya positive thinking, kemudian percaya diri, mungkin akan membawa di sekitarnya juga akan terbawa ke hal yang positif juga. Karena lingkungan adalah salah satu faktor pembawa keberhasilan positif.
Selanjutnya, mengapa ini kok harus ada? Seperti contoh, ada capaian pembelajaran di sini. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ini contoh capaian pembelajarannya. Nah, ini nanti Kakak, ini setelah ini kita akan masuk ke dalam situasi. Nah, studi kasus ini Kakak sudah membaca kemarin ya, Kak, ya? Kak Gajali kemarin sempat membaca di LMS? Ya, sempat kemarin. Ya. Ada di kolom itu ada 5 kasus rasanya, di situ ada 5 kasus ya. 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, gini kita masuk di kasus 3 ya. Kasus 3 nanti kita bedah. Di sini ada Kak Dero, Kak Egi, Kak Gajali, 3, 4 Kak Indra, 6 Kak Endri, kemudian 7 Kak Dahri, 8 Kak Sandra. Nah, ini Kak 10 Kak Aep baru masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 nanti Kakak kita bagi di dua kelompok di breakout room, di BOR. Jadi Kakak nanti akan masuk di seperti ini, di mana? Di room seperti ini. Satu kelompok ini kan 8 ya, 3, 3, 2. Ada 3 kelompok. Nanti akan saya bagi 1, 2, 3 itu Kak Aep, Kak Dero, Kak Egi ini satu kelompok. Oh ya Kak, nggak apa-apa Kak. Kak Aep nggak apa-apa ya. Baru masuk ya. Kak Aep, Kak Dero, Kak Egi ini satu kelompok. Kak Gajali, Kak Indra, Kak Endri satu kelompok. Dan Kak Dahri, Kak Sandra nanti satu kelompok. Ya. Ya, ini Kak breakout 1, sorry kita diacak ya, diacak. Breakout 1, BOR 1 yaitu Kak Gajali, Kak Hendra, Kak Endri. Berikut 2 Kak Aep, Kak Dahri, Kak Sandra. Ini Kak Hendra ya. Kak Hendra, Kak Endri ini satu ya? Satu sekolah enggak ya? Bisa aja ya masuknya ini Kak. Kak Gajali bisa dengar suara saya Kak Gajali? Bisa. Ya, bisa. Oke. Di sini ada Kak Endri juga. Nanti Kak Endra kalau misalkan dia nggak bisa, kita bisa saling bantu ya di dalam satu grup ini. Ya. Oke. Nanti kita kasih waktu Kak, di sini ada 20 menit. Nanti kalau setelah 20 menit Kakak secara otomatis akan masuk ke ruangan ini lagi. Ya. Nah, ini nanti ada studi kasus 3, 4, dan 5. Kakak nanti bisa membuka di LMS ada kasus 3, 4, dan 5. Nanti Kakak menjawab di situ sesuai dengan kelompoknya. Kakak nanti akan bagikan link Padlet-nya untuk mengerjakan bersama-sama di sini. Ya. Untuk kasus 3 itu kelompok 1, breakout room 1, kelompok 2 itu di situasi 4, studi 3 itu kasus 3 itu kelompok 1, Kak Gajali, Kak Indra, Kak Endri ini kasus 3. Ya. Kak Aep, Kak Dahri sama Kak Sandra ini di kasus yang situasi 4. Kemudian Kak Dero dan Kak Egi ini di situasi yang kelima. Ya, itu.
Gimana Kakak-kakak? Ada yang sudah bisa? Nah, ini Kak Krisna baru muncul ini, sudah muncul ini. Ya, selamat datang ini dua pertemuan ini belum muncul ya. Ini akhirnya muncul juga hari ini. Ya. Gimana Kak? Ini bisa kita mulai aja ya untuk pembahasannya. Kita mulai semampu kita dulu aja ya untuk apa? Pemanfaatan aset tadi. Ya, ini Kak Egy udah masuk, Pak Krisna sudah masuk. Studi kasus 4 ini. Oke Kak, ini kasus 4 ya. Ini kasus 4 sudah Kakak ketahui di sini lumayan panjang. Yang kasus 4 siapa Kak ya tadi? Kelompoknya siapa ya? Saya Kak Aib Oke. sama Kak Dahri. Oke, Kak Dahri gimana? Ada yang ditanyakan nih? Mau presentasi ya? Bisa dibacakan Kak Dahri di situ pertanyaannya kan di sini yang kelompok 4 munculnya seperti ini. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Silakan kalau tadi belum sempat menuliskan di kolomnya, bisa langsung open mic aja, Kak Dahri atau teman yang lainnya bisa langsung jawab saja, nggak apa-apa. Gimana Silakan. Kak Aib? Kak Aib yang dulu atau saya yang Iya, dulu? Kak Aib, atau langsung jawab, langsung open mic aja. Kemana Kak Aibnya? Nih, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Sampean dulu, Kak. Silakan. Kenapa? Nanti saya manfaatnya. Enggak, untuk Kak Sandra aja yang jawab dulu. Nanti saya yang manfaatnya. Oke, silakan Kak Sandra. Aset yang dimiliki SMA Jiwaraga itu apa saja yang ditemukan dari situasi 4 tadi? Oke. Ya Allah. Maaf Kak. Ya, nggak apa-apa, dilanjutkan aja Kak. Ada suara saya? Ya, terdengar. Silakan. Jadi fasilitas aset yang dimiliki SMA Jiwaraga sudah lengkap, sudah memadai. Hanya terkendala dengan gudang olahraganya, gudang alat olahraganya. Ya. Apa tadi ya? Oke, berarti kalau gudang itu berarti masuk aset apa ini Kak? Aduh. Ada yang tahu Kak Aib? Misalkan di yang lain bantu. Ada 7 aset ya. Ada 7 aset. Kira-kira masuk ke yang mana itu? Ada 7 aset, Kak. Iya. Kalau yang tadi Kak Sandra bilang ada di gedung, berarti itu ada di apa? Gudang ya tadi ya? Gudang itu masuk ke dalam aset. Gudang, maaf. Ya. Iya, di gudang. Gudang Ya. olahraga. Olahraga itu kira-kira masuk ke aset apa itu? Itu ada di LMS ya Kak? Belum masuk soalnya. Iya, ada. Kak Aib sudah masuk ya? Sudah masuk ya yang belajar yang 7 aset itu ya? Atau Kak Krisna sudah masuk ke 7 aset? Oh iya, Kak LMS Krisna. saya belum masuk ini, Kak. Yang Kak mana Krisna aja sudah belum ini. masuk rasanya ini. 7 aset.
Aset kemarin 7 aset dalam pemanfaatan aset itu di LMS itu ada, ya. itu 1 titik berapa, Kak? 1.2. 1.2C Iya, apa? pokoknya dari B ke bawah itu, itu kan ada glosarium, kemudian ke bawah itu ada pengertian, kemudian ada pemanfaatan asetnya di situ B ke bawah rasanya itu. Ada ketemu? Nah, Sandra KF? Yang aset, macam-macam asetnya? Kalau saya belum Kak, nggak bisa masuk karena belum jawab soal. Oh gitu. Iya, belum saya kerjain. Oke, oke. Oke, sambil kita jalan ya di sini nanti mungkin kakak-kakak bisa menyesuaikan lagi yang belum ya. Nah, ya tadi sudah disampaikan di situ ada studi kasus 4 ya. Kakak sudah menjawab di situ. Gambaran besarnya gimana Kak itu untuk kasus 4? 5. Gimana, Kak Ji? Ya, tadi kan sudah ada di kakak tadi KF di kasus 3 atau kasus 4 tadi? Kasus 4. Yang Kasus 4. kasus 4. Oke, kasus 4. Ini. Di mana letaknya? Letaknya di daerah kota besar ini. Ya, Besar. berarti itu merupakan aset lingkungan atau alam yang strategis. Termasuk aset juga. Ya. Ada 7 pemanfaatan aset. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai. Itu bisa ditemukan oleh fisik, ya. Fisik ya. Kemudian sarana prasarana juga masuk ke dalam pemanfaatan finansial juga, karena di situ dengan finansial yang cukup, sarana prasarana juga bisa sangat memadai. Di situ ada finansial ke situ. Fisik juga bisa bergabung di situ. Selanjutnya, finansial juga di sini. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Berarti di situ juga aset SDM atau manusianya. Ada 7 aset tadi, pemanfaatan aset ada 7 ya, termasuk aset SDM, fisik, kemudian finansial di sini. Kemudian lingkungan. Lingkungan, fisik, Ya. finansial. Kemudian di sini ada upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil kepala sarpras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ini upaya kepala sekolah ini termasuk dalam aset politik juga. Ini ada aset juga ya di sini, Kak. Ini nanti jadi kewenangan kepala sekolah untuk memberdayakan wakil-wakil kepala sekolah yang ada di sekolahnya. Itu menjadi aset politik juga, dia punya kekuatan. Selanjutnya, keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Di situ juga ada konteks seperti tadi ya. Kemudian keberanian komite menyampaikan kritik. Tadi ini juga aset SDM juga. Ya, SDM. SDM juga masuk ke situ. Nah, ini kebijakan kepala sekolah. Ini juga ke dalam politik tadi. Kebijakan masuk ke dalam politik tadi. Gitu Kak ya. Oke, Kak. Sudah bisa masuk ke AF, ketemu belum 7 asetnya KF? Belum. Sampai ya? soal yang topi-topi itu, Kakak. Atau masih lanjut lagi? Itu kejauhan kayaknya. Di situ. Aset. Itu nanti itu direfleksi. Ya, itu direfleksi. Iya, refleksi Ya, yang itu topi-topi. direfleksi nanti. Ya, itu kayaknya di belakang nanti. Baik, Kak. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini. Perlu diingat 7 aset yang dapat diberdayakan dan diantaranya adalah aset manusia. Tadi sudah ada yang di atas tadi ya, kelompok 4 tadi. Aset manusia, aset sosial. Nah, tadi bisa dengan komite, dengan orang tua, itu masuk ke dalam aset sosial karena ada hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua dan komite juga. Kemudian ada aset agama atau budaya,
kemudian fisik tadi, gedung tadi, kemudian letak juga ke dalam lingkungan yang strategis juga fisik dan lingkungan tadi, karena sekolah dalam kota. Sekarang, kenapa kok itu menjadi aset? Salah satu yang menguntungkan kalau sekolah, "Oh ini gedungnya bagus." Otomatis anak-anak dan orang tua pun dia akan tertarik, "Oh, apa alasan memilih sekolah tersebut?" Mungkin salah satunya karena gedungnya bagus juga, bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan asetnya. Kemudian finansial. Finansial ini biasanya kalau di dalam sekolah dari mana, Kak, sumbernya, Kak? Ada yang tahu mungkin tidak hanya di kelompok satu aja? Kak Hendri, Kak, Krisna, aset finansial biasanya kalau sekolah dapatnya dari mana nih, Kak, sumbernya? Dari pemerintah, Pak. Ya, pemerintah? Ya, Dari komite komite atau bisa? donatur. Donatur, bagus sekali ya. Biasanya kalau kita ada alumni juga bisa Oh iya. alumni, kemudian pemerintah desa misalkan di situ ada toko-toko sekitar, kemudian ada, pabrik-pabrik yang mungkin ada di sekitar itu kita manfaatkan. Ya, itu ada aset finansial juga untuk kita. Jadi, kenapa kok awal tadi kita ditujukan pada yang berpihak pada murid, kemudian bisa memanfaatkan aset di sini, karena agar kita berpikir pada kekuatan, tidak hanya kekurangan kita, kita ini nggak punya, lapangan bola, nggak usah aja kita main bola di lapangan, nggak usah. Biar aja sekolah kita kan nggak punya lapangan, nggak usah ada ekskul bola aja. Itu kan sudah kita berpikir pada kekurangan kita, bukan pada kekuatan. Kekuatan kita apa? Oh, seumpamanya ini kita lingkungan sekitar kita hanya berjarak, 500 meter dari sekolah. Kita mempunyai kekuatan finansial yang bagus, misalnya ada sosialnya yang bagus, ada orang tua siswa ini dia mempunyai, mobil misalkan atau mobil angkutan atau truk misalkan, "Ayo anak-anak, kita sore nanti kita latihan," karena jaraknya mungkin 1 atau 2 kilo dari sekolah 500 meter lebih, kita memanfaatkan aset tadi, sosial, kemudian SDM juga, bisa untuk berlatih seperti itu. Jadi pola pikir kita tidak di kekurangannya, kita nggak bisa ini kayaknya nih untuk mengikuti kegiatan karena kita ini nggak punya lapangan. Nah, kita kan berpikirnya pada kelemahan, bukan pada kekuatan. Padahal kekuatan-kekuatan kita di selain itu masih banyak lagi, gitu. Umpamanya, nah tadi salah satu contoh di finansial. Tidak ada finansialnya, kita nih mau melaksanakan perpisahan. Waduh ini muridnya cuma 10 orang, muridnya cuma 15 orang. Nah, manfaatkan juga sosialnya juga. Ini kayaknya ada orang tua siswa yang menjabat jadi kepala desa di situ. Nah, manfaatkan juga sebagai aset politik juga di situ. Pak, bisa nggak kita kira-kira pinjam gedung untuk melaksanakan kegiatan perpisahan, umpamanya. Itu juga salah satu memanfaatkan 7 aset tadi. Jadi kita, nggak usah perpisahan, nggak punya dana juga. Nah, jadi berpikirnya jangan berpikir kita pada kekurangan kita, tapi apa yang mungkin kita bisa berdayakan menjadi sebuah kekuatan di sini, yang nantinya bisa menimbulkan hal yang positif berdampak pada siswa. Oh ini, jadi ada perubahan ya guru ini, ada perubahan pola pikirnya di situ. Gitu Kak ya, yang kelompok yang situasi 4 tadi seperti itu ya kira-kira Kak ya? Ada 7 pemanfaatan aset tadi. Nah kemudian, keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Nah ini juga, dia mempunyai rasa keberanian, ada student voice, ya, apa yang dia ingin dia suarakan, "Bu, gimana kalau itu tuh kegiatannya besok di sini aja Bu, waktunya pas seperti ini. Bagaimana kalau kita nanti undang yang ini Bu untuk bisa ngisi acara kita." Nah ini adalah student voice, student choice juga, pilihan dan suara. Nah, yang muncul dari situ student choice dan voice-nya adalah mendorong kepemimpinan murid. Bisa nggak Kak, nanti kamu menjadi pembawa acaranya? Bisa nggak nanti kalian mengisi acaranya situ misalkan? Itu menumbuhkan rasa percaya diri mereka juga. Itu salah satu contoh yang bisa ditimbulkan dari pemanfaatan aset. Kemudian komite bersuara menyampaikan kritik juga tadi. SDM
bisa, kemudian sosial juga bisa. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini kepala sekolah tadi. Ya. Karena suatu saat pun seumpamanya di sini kan rata-rata kakak-kakak ini guru olahraga ya, guru PJOK. Kemudian ada suatu event atau momen suruh membuat class meeting misalkan di situ. Nah, apa upaya-upayanya untuk memanfaatkan aset tersebut? Ini bisa juga dimanfaatkan juga. Oh, ini anak sangat tertarik sekali pakai menggunakan olahraga basket misalkan. Kita mau besok mau class meeting apa nak ke depan? Kita harus komunikasi juga dengan anak-anak. Apa yang menjadi sebuah pilihan mereka juga kita harus tampung. Apa yang menjadi kemauan mereka juga kita harus tampung, tetapi dengan syarat bukan berarti kita terus mau disetir buat anak, bukan, tetapi selama itu bisa kita upayakan, selama itu bisa kita maksimalkan dengan aset tersebut, kenapa tidak? Karena kita tugas utamanya sekarang adalah di kurikulum Merdeka bukan teacher center, tetapi student center. Di siswa yang bergerak aktif kita hanya memfasilitasi juga di situ. Kak maunya apa nak? Ayo kita bareng-bareng di situ. Oke gitu. Nah ini selanjutnya yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, contoh misalkan kepala sekolah ini tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan tentang misalkan kita mengikuti kegiatan U2SN nih dari Parenggian nih ya, Kak terlalu jauh Pak, biayanya ini nggak ada seperti ini. Nah, dengan relasi yang bagus, aset yang bagus, kenapa Pak kita nggak bisa manfaatkan orang tua yang punya kendaraan aja dari sini Pak? Ini kan bisa bekerja sama dengan kita juga. Nah, nanti kita jadi tidak semerta-merta kita menyerah dengan keadaan finansial yang ada. Jadi kita harus open mind di sini, apa yang bisa kucarakan, tentunya tidak 1, 2, 3 hari kita memikirkannya Kak ya. Nah ini kita sudah analisis dari 6 bulan, kurang lebih 3-6 bulan sebelumnya, oh ini ada kegiatan nih di bulan April. Nah sekarang di masih bulan Januari, kita nanti kayaknya ini kepala sekolah nggak setuju nih. Jadi kakak-kakak kalau menyampaikan program, jangan mendadak satu minggu, 2 minggu sebelumnya. Jadi kita nggak bisa untuk membuat set plan-nya atau membuat roadmap-nya mau akan seperti apa. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan kita nggak bisa mencari solusinya. Seharusnya kita paling nggak 2-3 bulan ke belakang kita sudah rencanakan di situ. Itu Kak. Ada yang mungkin bisa disampaikan Kak atau yang berpendapat di sini Kak bisa silakan raise hand, kita saling berbagi juga. Kak Krisna, saya ingin mendengar suaranya juga Kak Krisna, apa yang ingin disampaikan Kak atau yang mau ditanyakan atau berbagi atau sharing? Silakan Kak Krisna. Kak Krisna bisa terdengar? Halo Kak Krisna? Masih mute nih, masih belum terdengar suaranya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yaitu, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, ini tadi. Ayo kita bareng-bareng. Ada yang mau raise hand? Di mana posisi kita selama ini dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan? Pernah nggak kakak ini mengidentifikasi apa sih yang menjadi kekuatan sekolah kita? Itu. Kak Dero mungkin bisa membantu menjawab. Kak Dero? Atau Kak Hendri? Kak Aep, Kak Aep juga bisa mungkin, atau Kak Sandra bisa? Kak Dahri? Pernah nggak kira-kira
sempat mengidentifikasi menjadi, ini aset kita nih yang dimiliki oleh sekolah kakak-kakak semuanya ini pernah nggak? Dari 7 aset tadi, "Oh ini ada yang kayaknya yang menarik nih, yang seperti ini kita pakai seperti ini." Ada nggak selama ini Kakak-kakak, eee, mengidentifikasi seperti itu? Iya, Kak? Silakan. Baik Kak, kalau menurut saya memang dari selama ini berjalan mungkin, mengetahui dari 7 aset ini memang baru kali ini mungkin. Cuman kalau berdasarkan kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, itu memang pernah kita, misalnya, belum punya lapangan misalkan seperti itu, kemudian Iya. belum mempunyai bola ataupun fasilitas olahraga lainnya. Nah, itu memang terkadang kita juga sebagai guru olahraga memutar otak mungkin seperti itu, Kak. Bagaimana caranya anak didik ini atau peserta didik ini bisa tetap berolahraga seperti itu dengan kondisi fasilitas kita yang belum memadai misalnya seperti itu. Nah, dulu juga karena posisi sekolah saya misalkan berada di bawah naungan perusahaan, nah kita coba untuk koordinasi dengan pihak manajemen perusahaan seperti itu, untuk meminjam lapangan, kemudian meminjam bola dan lain sebagainya, agar bisa memfasilitasi anak didik ini agar tetap menyalurkan bakat dan minatnya. Mungkin seperti itu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, bagus, terima kasih sekali Kak Endri. Jadi, sudah ada dan sudah pernah dilakukan oleh Kak Endri. Tentunya mungkin kakak-kakak semuanya pasti punya, ya, pernah mengalami permasalahan dan aset. Cuma mungkin, belum belum, apa namanya, belum bisa mengungkapkan ya di sini ya, mungkin ya. Baik, di sini. Kalau, Kak Sandra ada nggak pernah selama ini itu? Aset apa yang kira-kira yang muncul atau kuat Yang dimiliki, kalau yang nggak dimiliki banyak, Pak. Kalau ya, yang dimiliki mungkin SDM sih. iya, Anak-anak di oke, sana menurut mhm, saya sudah banyak yang, dibilang berkeinginan gitu kan. Mau jadi atlet ini, Bu, mau jadi atlet ini, berkeinginan, tapi fasilitasnya nggak ada. oh gitu, Sering saya ini, diskusikan sama bendahara BOS segala macam, untuk alat tidak bisa diwujudkan. Jadi mhm, kadang saya modalin sendiri kayak gitu. oke. Jadi Kakak sebenarnya sudah, memanfaatkan aset ya dari segi SDM anak ya? Ya, Kalau dari SDM teman-teman atau gurunya yang lain di sekolah Kakak gimana? menurut saya sih sudah bagus semua, Oke, dalam artian mendukung gitu ya? ya mendukung. Oke, Tapi karena dari sekolah yang tidak bisa memenuhi ya, kita jadi serba salah. Dari orang tua pun, Kak, untuk sosial di lingkungan sekolah saya itu sangat minim sekali, mhm, jiwa sosialnya kurang sekali. Apabila ada, minta bantuan seperti apa, mereka susah sekali diajak, untuk bekerja sama. Karena merasa oke, kayaknya pendidikan tuh kurang penting, karena jauh sekali pemikirannya jadi susah. oke. Berarti ini termasuk tantangan juga ya buat Kakak ya nanti ke depannya ya? Iya, Kak. Ini itu ya tantangan inilah, kita memang, saya kemarin sempat juga Kakak ini waktu hasil bareng dengan teman-teman salah satu provinsi kemarin juga ada yang dari Barito Utara juga seperti itu, Kak. Jadi salah satu tantangan kita terberat sebagai guru BCOK ya tadi, pengadaan satunya di, finansial karena SD kan nggak sebanyak SMP, SMK ya. Jadi mungkin finansial secara di bosnya itu kan sangat minim. Bahkan baju olahraganya pun kadang ada yang sangat, apa namanya, kurang, nggak pakai baju olahraga juga. Nah, jadi memang itu tantangan buat kita, Kak, ya. Nah, ini mungkin nanti setelah pembelajaran ini Kakak bisa jadi terbuka lah, oh ini ada aset-aset apa aja yang mungkin bisa dimanfaatkan selain gitu ya, itu Kak ya. Baik terima kasih Kak Sandra atas, berbagi, sharing-nya di sini ya. Kita lanjutkan Kak ya. Nah nah ini Kakak
nanti akan saya kasih linknya lagi kayak tadi, tapi ini kayaknya menjawabnya per orang. Jadi nanti bukan per grup lagi, tapi per orang. Nanti kakak sudah kasih linknya kayak tadi, Padletnya. Caranya itu kak nanti diklik edit, baru bisa nanti kakak menjawab di situ. Ya, klik edit, nanti kakak baru bisa menjawab. Nih, ini di 34. Ya, saya stop sharing dulu. Nanti kakak menjawab di linknya saya paste nanti di WA group ya. Nanti kakak bisa klik di situ, bisa menjawab dan mengisi sesuai dengan namanya. Ya. S34. Itu kak ya, itu sudah ada linknya di WA. Apa saja aset yang dimiliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Ini. Jadi ini terbuka aja kayak jawabannya ya. Ya, terbuka. Itu bebas. Ini sesuai dengan namanya, itu diklik 3 atau di 3 itu edit. Bisa tulis jawabannya di bawah jawaban itu kolom nanti bisa. Saya nggak bisa ngedit nih, Kak. Ini nggak bisa ya? Oke, saya sudah klik yang apa itu yang titik 3 itu nggak ada pilihan untuk ngedit. Di Kak Hendri nih ya, di sini ya Kak ya? Nggak muncul ya? Tidak muncul, Kak, tidak muncul. Ini ada edit post. Nggak muncul juga, Kak. Nggak ada tulisan seperti itu. Nggak muncul juga Kak, sama aja. Oh gitu. Di open post juga nggak bisa. Ya, Kebetulan sama. ini Ya. pakai HP, Kak. Oh, Nggak muncul oke juga. gini aja. Kakak mungkin bisa tuliskan di kolom chat sesuai jawabannya di situ ya. Soalnya ini, apa saja aset yang dimiliki Bapak di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Jadi tulisnya nanti jawabannya langsung di kolom chat aja.
Belum. Hah? Apa ya? Perut. Masih 4 menit Kak ya? Nanti kita masuk di 4 menit lagi dari sekarang ya. Jam 4.50 lah kita masuk, nanti saya masuk. Ini saya jawab di kolom yang Kolom chat aja, di kolom chat. di link ke bukan di chat Zoom ini Kakak. Iya, di chat di link ini aja di chat. Ya, di sini aja. Saya udah terlanjur di Di mana? yang tadi link tadi. Saya kan Oh, ada bisa. di Bisa ada ya tombol tadi? tambah itu. Oh iya, Di oh, tombol nggak apa-apa. tambah tapi. Oh ya, bisa nggak apa-apa. Atau bisa di copy di sini aja Kak, biar semuanya nanti tercopy di sini bareng semuanya terlihat. Di copy Iya, paste aja itu iya. ya. Di copy paste aja sini. Di chat. Oke, baru Kak satu, Kak Hendri yang muncul nih, yang lain bisa. Baik, Kakak yang lain.
Masih belum muncul nih. Oke, Kak Gajali muncul. Aset sosial dan politik. Oke. Kak Sandra. Oke, Kak Gajali. Kak Gajali bisa open mic ya? Bisa menjelaskan Ya. tentang aset yang Bapak miliki untuk mendukung pembelajaran Kakak yang berkualitas itu seperti apa, Kak? Bisa Kakak langsung open mic aja nggak apa-apa, Kak? Kak Gajali Rahman. Ya, maksudnya karena di lingkungan sekolah kami menyambung dari Saudari Sandra tadi, karena lingkungan sekolah itu yang masyarakatnya kurang mendukung anak-anaknya untuk aktivitas olahraga. Dari mana dari fasilitas olahraganya, misalkan untuk menebus baju olahraganya saja sudah ada yang menebus, ada yang tidak. Dari kelengkapannya saja itu sudah banyak yang kurang, apalagi dari sepatu, apalagi dari misalkan main bola harus ada sepatu bola untuk penunjangnya. Jadi kemarin saja di sini ada kegiatan olahraga anak-anak, perlombaan olahraga anak-anak. Jadi kegiatannya itu bermacam-macam, dari atletik, sepak bola. Di sekolahan kami di sini saya ingin kemarin anak-anak itu ikut semua dalam kegiatan olahraga itu, tapi aset untuk mereka ikut itu yang penunjang persyaratannya sebagai sepatu sepak bola yang mereka tidak punya. Jadi itulah yang kurangnya. Kami sosialisasikan kepada orang tua untuk membeli agar anak-anaknya bisa ikut olahraga dan menunjukkan prestasinya di luar. Jadi tertunda itu. Baik Kak, terima kasih. Apakah itu sudah berlangsung lama Kak di sekolah Kakak seperti itu keadaannya itu? Iya, dari dulu. Bahkan berkali-kali. Memang Bang muridnya kan berbeda-beda itu dari tahun ke tahun, tapi generasi ini ada. Tapi ada generasi yang berikutnya redup lagi, ada orang tuanya kan, orang tua dari anak-anak itu kan berbeda-beda. Nah, dari tahun mungkin tahun ini ada tuanya yang mendukung kegiatan olahraga, tapi tahun depan beda lagi kan anak-anaknya yang diikutkan. Nah, itu lagi yang tersendatnya. Jadi kami mensosialisasikan kepada orang tua itu bahwa agar mendukung kegiatan anak untuk tidak tersendat prestasinya, agar semua ikut bisa menyalurkan bakatnya di dalam olahraga, apakah itu atletiknya, kegiatan olahraga sepak bola dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Kak. Jadi kompleks sekali sebenarnya ya tantangannya Kak ya. Jadi kalau kita membahas ini bukan jangan kita membahas ini sebagai masalah, cuma tadi tantangan kita, karena yakin ke dalam konsep kita ini kalau dalam asset based thinking ini salah satunya adalah keyakinan Kakak suatu saat nantinya dan akan berupaya untuk menjadikan tantangan itu sebagai sebuah yang tertangani atau menemukan solusinya Kak ya. Soalnya di sini saya tadi sih sangat kompleks sekali, apalagi berkaitan dengan masyarakat Kak ya, atau orang tua itu memang harus pelan-pelan ya Kak ya, tidak bisa kita mengambil keputusan langsung karena kesadaran juga tadi saya mungkin melihat dari rangkuman Kakak tadi, kesadaran orang tua untuk mengikutkan anak atau anak berpartisipasi sangat kurang gitu Kak ya. Iya. Jadi memang yang Kakak sudah lakukan mungkin sudah maksimal, tetapi orang tuanya malah kayak kurang mendukung gitu saya lihat tadi Kak ya sebenarnya. Iya. Ya. Ya itu jadi masing-masing sekolah itu mungkin permasalahannya lain, tapi rata-rata memang di
daerah atau di SD mungkin kayak gitu banyak kita jumpai gitu kan. Baik, terima kasih Kak Gazali. Ini tadi ada Iya. Kak Egy tadi dia memiliki sekolah berupa sumber daya manusia, agama, politik, dari segi finansial sangat kurang. Oke, Kak dari kepala sekolah aset yang dimiliki di sekolah saya, kepala sekolah, di mana setiap kami mengajukan permintaan untuk alat olahraga disiapkan. Di antaranya perlengkapan tenis meja, bola voli, bola basket, futsal. Ini agak menarik sekali nih ya di tempat Kak Dari ya. Kak Dari bisa dijelaskan Kak? Ini soalnya dari tadi ini kan kita mendapatkan tantangan nih, ini dapat kelebihan nih di sekolah Kakak nih. Dari tadi SMP sudah ada perwakilan, di SD ada. Nah sekarang dari Kakak nih ya, Kakak SMK ya? SMA Cepaga, Kak. Ya, SMA Cempaka. Oke, silakan Kak, bisa Kakak ceritakan di sini Kak. Oke, Kak, terima kasih. Sebenarnya, Kak, kata Kakak tadi kan saya ini baru tahu sekarang ini ada apa? Ada apa namanya ini, kita itu memiliki apa kekuatannya yang harus kita Iya, utamakan. asset based Sebenarnya tempat thinking kami ya. kan nggak kalah sama punya Kakak, tapi di sini kan konteks kita kekuatannya yang diceritakan. Sebenarnya kalau Iya, untuk kelemahannya ada, Kak, tapi tidak kami ceritakan di sini. iya. Nah, kalau kemarin kan ini baru aja, Kak, baru 1 minggu ini kami mengusulkan beberapa alat olahraga yang sudah saya cantumkan tadi itu alhamdulillah di ACC oleh kepala sekolah. Makanya kami itu kalau untuk kerjasama untuk kemana ke tingkat orang tua itu belum sampai, Kak, belum sampai sana kami, karena kami masih diskusikan ke pihak sekolah dulu. Kalau dari pihak sekolah nanti baru ada arahan kemana, baru kami keluar sekolah untuk mencari solusinya bagaimana perlengkapan olahraga ini disiapkan. Untuk alat-alat seperti itu sudah kami ajukan ke sekolah. Alhamdulillah kemarin sudah di ACC. Tapi yang masih belum ini, Kak, yang sudah kurang lebih 1 tahun ini lapangan lompat jauh sama renovasi lapangan voli dan tiang futsal yang sampai saat ini masih belum di ACC oleh kepala sekolah. Mungkin kami kurang tahu apakah mungkin dananya bagaimana, kami kurang tahu. Tapi setelah kegiatan ini nanti kami diskusikan bagaimana kalau kami nanti membuat proposal, membuat apa ke pihak baik komite atau apa untuk memfasilitasi olahraga di SMA kami yang kurang dan belum disiapkan oleh pihak sekolah. Itu aja, Kak, dari SMA Cepaga, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ini sangat komplit sekali ya, terutama dalam alat-alat olahraga ya, fasilitas di sekolah. Berarti di sini kalau diambil esensinya tadi, kekuatan finansialnya Kakak sekolah Kakak ini termasuk lumayan kuat ya, secara pendanaan. Jadi sarana prasarana mulai terpenuhi semuanya ini. Beda sekali memang yang cenderung tadi dengan kakak-kakak kita yang dari SD itu kan memang keadaannya berbeda ya. Kalau SMA kan itu tingkatannya di tingkat kecamatan. Jadi paling enggak murid-murid dari SMP, SD-nya nantinya akan mengerucut menjadi satu kecamatan tersebut. Sehingga siswanya banyak. Nah, rata-rata jadi untuk masalah finansial mungkin nggak begitu bermasalah. Ya, itu sebagai kekuatannya tadi. Baik Kak, mungkin perwakilan cukup 2 Kak Gazali dengan Kak Dari. Kita akan ke slide selanjutnya karena waktu semakin terkejar. Nah ini tadi kita menggunakan Padlet tadi, sebenarnya kita pakai itu tadi linknya agak bermasalah. Nah ini bagaimana Kakak memanfaatkan aset yang ada di pendidikan Kakak, strategi apa yang akan Kakak lakukan? Nah ini kemungkinan sama tadi seperti yang di atas ya, jawabannya, strategi-strateginya dan apa yang akan Kakak lakukan. Nah, selanjutnya di sini kita ada di situasi ini. Kakak nanti melakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS.
identifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3 nantinya ya. Nah, ini batas waktu pengumpulan tugas-tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Soalnya gini Kak, nanti setelah kita maju ke modul 2, kita akan mundur lagi di modul 1.3. Kita akan mundur lagi 1 jam, kayaknya cuma 1 jam itu di 1.3, biar ini materinya saling berkaitan. Ada yang ke depan kita membahas ke depan dulu, baru kita tarik mundur karena ada materi yang harus kita muat ulang. Itu. Ini tugasnya nanti seperti ini Kak. Kayaknya tadi Kak Gajali tadi sudah banyak sedikit membaca, kayaknya sudah baca ya tadi ya, sedikit paham, memahami. Dan saya lihat tadi Kak Hendri juga ada, Kak Gajali juga sudah rata-rata. Ini kayaknya tadi yang masih belum membaca kayaknya Kak Sandra tadi ya. Kemudian Kak Egi sudah muncul tadi, ada agama juga. Kakak nanti identifikasi per aset yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK seperti yang Kak Dahri tadi utarakan itu tadi berarti di aset fisik dan finansial. Nah, kemungkinan selain itu tadi ada lagi apa? Ini contoh di kolom sini, nanti di kolom sini itu asetnya kan ada 7 ya, misalkan ada sosial, budaya, segala macam di sini. Kemudian bisa nggak dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK? Nah, di sini keterangannya nanti diisi, misalkan pernah dilakukan dalam kegiatan ini, pernah dilakukan dalam minggu ini waktu kegiatan MPLS, misalkan seperti itu. Ini contoh-contoh yang kemarin saya isikan waktu kegiatan fasilitator juga. Jadi aset kami di sini saya aset SDM, ketik aja di sini SDM, kemudian alumni. Contoh nih, contoh dari saya di alumni. Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, apa yang diutarakan oleh alumni tersebut? Ya, alumni tersebut ternyata setelah dia di SMA, mereka menjadi atlet Porprov. Menjadi atlet Porprov, kemudian apa yang dia lakukan untuk pembelajaran PJOK? Dia memberikan motivasi. Ini loh, contoh aset SDM tadi dimanfaatkan seperti kakak ini. Kalau kalian rajin berolahraga, disiplin, teratur, mengatur pola makan segala, jadinya akan seperti ini. Contohnya seperti itu. Jadi ada model yang sudah, ada profil yang sudah jadi, kemudian dia mengimbaskan atau memotivasi ke adik-adik kelasnya dan kembali ke sekolah tersebut untuk berbagi ilmu atau pengalamannya. Itu juga bisa melakukan satu aset karena dampaknya juga nanti kepada peserta didik. Contoh seperti itu Kak ya. Nanti misalkan di sini ada lagi yang finansial, ada yang gedung, ada yang alam atau budaya. Contoh saya manfaatkan, misalkan kalau nggak terlalu berbahaya nih ya, mungkin yang terlalu berbahaya jangan rundingkan di sini atau dituliskan di sini. Ada kalau di tempat saya kan ini kan di kota ya untungnya ya. Jadi aset lingkungan saya manfaatkan taman kota untuk pembelajaran PJOK, untuk kita bisa lari mengelilingi lapangan, untuk kebugaran di situ bisa dimanfaatkan seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Kakak nanti uraikan yang ada, yang misalkan belum ada, misalkan nggak usah mengada-ada, yang penting yang ada aja dulu aja yang kakak mungkin muncul. Gitu. Dari sini bisa dipahami Kak instruksinya? Siap, Enggak, bisa Kak. itu untuk 5 itu harus terisi semua atau minimal 2 atau 3 atau gimana Pak? Ya, di sini aset yang menjadi kekuatan aja Kak. Jadi nggak mungkin semuanya, nggak semuanya. Tapi kalau memungkinkan, misalkan itu mungkin dan mau direncanakan, itu nggak apa-apa. Ya, karena ini untuk ada rencana itu kan ada rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang nih. Misalkan ini saya mau di semester besok nih aset SDM saya ini mau tryout nih keluar atau ke Sampit kan dari sawit ya misalkan kayak gitu. Saya mau uji tanding ini
Saya memanfaatkan aset apa di situ? Dari perusahaan mungkin ada MOU ya, atau misalkan seperti apa, dia bisa membantu biaya-biaya seperti itu bisa. Karena ini nanti juga ke depannya Kakak mungkin akan mempunyai dari aset ini, Kakak mempunyai gambaran dari yang Kakak gambar tuliskan di sini, Kakak mempunyai visi. Nah, suatu saat Kakak mengajukan ini ke kepala sekolah, mungkin nggak ini realistis nggak kalau ini dilakukan? Nah, ini kan Kakak menjadi agen perubahan juga di sekolah nanti. Ini sangat mungkin, kalau mungkin lagi ke Palangkaraya, tryout, atau bahkan mungkin lagi karena mungkin Kakak berprestasi, punya jangkauan luas, bahkan ke Banjarmasin atau ke Jawa itu sangat mungkin sekali karena SMK atau sekalian studi banding, kita bisa melakukan memanfaatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik juga. Itu loh maksudnya. Jadi kita sekarang open mind-nya ke depan, tidak hanya stuck di saat-saat ini aja. Mungkin nggak itu dilakukan dalam waktu 2-3 bulan atau ke depannya nggak masalah. Itu Kak. Ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan di sini Kak? Oke, Kak Dero, silakan. Ya, saya di masalah pengenaan pepatan aset ini, Kak. Ya. Ya, di samping itu saya sebagai guru, saya pernah sebagai pelatih untuk memanfaatkan masalah aset di sekolah. Ya. Jadi saya dulu pernah menggunakan aset tersebut yaitu masalah puli bal. Jadi pernah membawa nama tim ke tingkat ke Jakarta itu Pak, pernah Kak. Nah, jadi sekarang sebenarnya saya ingin memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah tersebut. Tapi sampai sekarang dari pihak sekolah atau yang aset di sekolah itu tidak pernah terpenuhi sampai sekarang. Maka dari situ kita sebagai guru membimbing mengarahkan anak itu tidak pernah terpenuhi, tidak pernah tercapai dengan hal tersebut. Anak-anak dua kali membina anak-anak ini sampai provinsi sampai ke tingkat pusat untuk mengikuti. Ya. Jadi ini saya meminta pihak sekolah pernah ada cuma tidak pernah terpenuhi. Jadi kita semua ada di sekolah itu hambatan. Jadi orang yang lain tidak pernah. Itu ada yang Iya. Baik, terima kasih Kak Dero. Jadi mungkin ini situasinya memang dilematis sekali Kak ya. Di satu sisi tempat Kak Dero sendiri SDM-nya sudah muncul, sudah cukup berkualitas untuk menjadi seorang guru dan pelatih gitu ya. Di satu sisi juga dari pihak sekolah belum memaksimalkan atau belum memenuhi apa yang menjadi aset sekolah Kak ya. Padahal mungkin murid-muridnya juga mempunyai aset juga SDM-nya Kak ya di situ ya. Siswanya itu juga berpeluang juga, berpotensi juga ya. Untuk cuma Kak saya pindah tempat kerja dari tempat saya dulu sampai ke sekarang gitu, itu masalahnya. Oh gitu, jadi berbeda situasi kerjanya Kak ya, jadi berubah semuanya ya. Iya. Nah itu dengan mempelajari 7 aset ini mungkin Kakak nanti bisa berkomunikasi lagi lah mungkin dengan atasan atau yang lain, karena tidak hanya di finansial juga, bagaimana pendekatan, jangan kita seolah-olah kita memikirnya yang kekurangan saja, gimana kita bisa berembuk bareng dengan atasan, ini loh Pak, kita tuh punya aset anak-anak yang mempunyai bakat dan minatnya atau kekuatan kita, upaya-upaya kita yang akan lakukan adalah seperti ini, mungkin Kakak nanti bisa melakukan treatment seperti itu ya. Memang harus sabar Kak ya, memang situasinya memang kalau kita, saya paham sekali juga, Kakak juga mempunyai kemauan atau potensi lebih sebagai pelatih itu kalau tidak kurang terpenuhi rasanya memang agak mengganjal juga Kak ya. Sebagai rasanya Pak. Saya ada potensi, ada punya bakat minat untuk membina anak-anak itu, tapi tidak tercapai gitu. Iya. Sampai sekarang. Baik Kak, ya itu nanti menjadi bahasan kita juga ya, tapi untuk kedepannya itu Kak. Baik, di sini ada Kak Hendri.
Untuk tugas yang ini apakah ada formnya di LMS atau gimana, Kak? Ya, itu Kak, tugasnya itu ada di LMS, Kak. Ada di LMS, formnya ada. Kakak bisa download nanti, kemudian convert aja nanti ke Word, bisa Kakak ketikkan di situ. Biasanya kalau menyematkan link atau file biasanya di-convert ke PDF lagi. Ini download dalam bentuk PDF, convert ke Word, kemudian masuk ke PDF lagi. Soalnya kalau ke link kita harus upload dulu ke Drive. Agak lama waktunya, mending kita langsung upload dalam PDF aja. Gitu. Oke. Kak, ada yang mau disampaikan lagi terkait LMS? Dan kemarin sudah mengisi semuanya, Kak, ya? Untuk yang mau menginap di Sampit, itu Kak Gajali kemarin sudah mengisi ya, Kak, ya? Soalnya nanti akan menginap ya. Kak, ada ya? Ya, Oke. kemarin sudah mengisi. Nggak muncul lah. Ya, sudah, Kak. Itu langsung, soalnya itu langsung di pusat, Kak. Langsung di Palangkaraya, langsung laporan ke pusat nanti untuk masalah pembiayaannya nanti langsung dari sana. Jadi saya nggak tahu untuk pembiayaannya di situ. Oke, Kak Sandra silakan. Kak Sandra? Jadi itu aset yang dimiliki sekolah aja atau ada dibuat juga buat rencana ke depannya gitu, Kak? Ya, itu pertama aset yang dimiliki sekolah apa aja dalam pemanfaatannya. Kemudian kalau itu menjadi ke depan Kakak bisa mengupayakan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi aset dalam pembelajaran PJOK nggak masalah. Jadi ada possibility untuk jadikan aset gitu nggak apa-apa karena kan itu suatu pencapaian yang ingin Kakak capai ya gitu ya untuk mendukung PJOK tadi. Karena sejatinya di PJOK yang paling penting adalah di fase masa-masa SD. Itu adalah masa-masa pondasi, masa-masa pondasi 6-9 tahun itu masa-masa yang harus benar-benar kita tekankan pada motor learning ya, gerak dasar di situ. Jadi nanti memang kalau Kakak mempunyai rencana atau pembelian alat yang itu memang memudahkan anak-anak untuk bergerak aktif ya gitu ya dengan gerak-gerak dasarnya lokomotor, non-lokomotor, manipulatifnya di situ ya. Itu nanti mungkin bisa saja Kakak tuliskan di sini. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya. Silakan Kak yang lain kalau apa yang disampaikan atau yang di LMS belum begitu paham, kemudian atau yang ingin mau disampaikan di mananya kita diskusi aja di sini. Soalnya grade-nya yang yang ini mengumpul fakta integritas dan surat izin atasan ini baru beberapa orang aja ya. Mohon dipenuhi Kak ya yang surat izin atasan dan fakta integritasnya itu coba ditulis. Kak Dero mengangkat tangan lagi kah ini? Atau Kak Dari? Oke, siap Kak, izin bertanya Kak. Ya. Gini Kak, di LMS itu Kak, saya kan buka itu Kak untuk pengerjaan. Sementara ini yang sudah saya bisa kerjakan itu Kak, kemarin tuh masih di mana? Di refleksi kayaknya Kak. Sisanya itu belum Kak. Jadi yang saya tanyakan ini untuk mengerjakannya itu selanjutnya kegiatannya itu di mana saja gitu Kak. Soalnya saya buka di semua modul itu tadi Kak, ada yang belum dimulai, rata-rata belum dimulai Kak, dan ada yang belum bisa dibuka Kak. Oh ya, jadi gini Kak, di LMS itu dia akan terbuka, akan dimulai apabila modul-modul sebelumnya sudah terkerjakan. Mungkin Kakak terlewati 1 atau 2 subbound bahasan itu kan ada misalkan 11.b2, 11.b3 atau 1.1 modul 1.1c. Mungkin ada yang terlewati, itu ke bawahnya nggak akan muncul juga atau mengerjakan kuis. Ini kan tadi ada mengerjakan kuis ada 3 soal ya, 6 kuis ya tadi kayaknya ini tadi. 6 soal jawaban di situ. Itu nggak akan muncul, Kak. Jadi harus runtun. Harus runtun.
Jadi kalau memang itu belum terbuka berarti memang belum saatnya, tetapi kalau yang ini 1.2 kayaknya sudah terbuka semuanya. Gitu. Gini Kak, mohon bimbingannya Kak kepada kakak yang lain, jika yang dikerjakan harusnya ini itu saya minta bantuannya sangat Kak. Kalau di grup kita itu ini ada tugas 1.1 ini, tolong kakak dikerjakan itu. Nah, nanti kan saya sebagai pribadi saya itu kan nanti tahu Kak, oh ini yang dikerjakan ini. Soalnya yang terbuka ini yang belum terbuka tapi sudah belum dikerjakan tapi sudah tugasnya ada itu, nah yang mana itu saya masih bingung Kak di LMS ini. Jadi gini Kak, Nah itu. kalau apa namanya, saya kan di sini juga menilai juga ya. Jadi saya juga membuka LMS, tapi untuk membuka ke yang lain, ke LMS peserta ini, saya nggak aksesnya sangat minim. Jadi kalau kakak misalkan di situ sesuai runtun atau ada pekerjaan ini, kalau ada kolom untuk mengerjakan misalkan reply atau misalkan kerjakan itu selanjutnya, itu berarti itu sudah runtun dari sistemnya. Itu dikerjakan aja. Jadi tidak menunjukkan kapan kakak harus menyelesaikan itu nggak ada waktu. Kecuali yang harus dikerjakan due date itu ada due date biasanya. Kalau kakak masuk LMS itu ada due date itu batas waktu. Itu tanggal 20 misalkan tanggal 28 jam 23.59. Berarti harus mengerjakan sebelum tanggal itu. Itu ada. Kalau kakak buka tadi ada tugasnya di situ. Tugas selanjutnya adalah di sini ada di depan sendiri itu. Jadi tahu. Jadi kakak buka LMS di depan sendiri, yang ada sebelum mengklik itu ada di pojok kanan itu. Ya misalkan ini saya contohkan ya Kak di sini Kak ya sebentar ya. Ini Siap Kak. Ya, ini ada di nih. Nah, ini misalkan di bentar dulu ya. Saya di kakak ini Nah, ini ya. Di sini Kak ya. Muncul ya. Ini ada di halaman misalkan, nah di sini kalau misalkan kakak di situ membuka, kalau ada yang harus dilakukan di sini muncul sebelah kanan sini. Nah ini harus dilakukan. Ya gitu. Oke, siap Kak. Di sini harus dilakukan itu apa-apa ini harus dilakukan muncul. Nanti kalau sudah muncul semuanya, nah ini contohnya yang tadi. Ini kan di punya saya ini, punya Fasil ini. Nah, ini ada yang fakta integritasnya dan surat izinnya ini masih beberapa orang ini 7 orang aja ini yang mengupload nih. Kemudian yang udah mengumpulkan tugas itu baru 4 orang, di satu ini muncul semuanya. Jadi kalau kakak ini nanti tugasnya ada di sini. Siap. Gitu Kak ya. Ya. Jadi ya, harus runtun. Kemudian ya harus muncul semua modulnya dari atas. Nah ini kalau sudah nanti di kolom sini tercentang yang hijau semuanya. Gitu. Gitu Kak ya. Siap Kak. Oke. Ada lagi Kak? Kak Dero? Cukup ya mungkin ya. Enggak ada lagi yang ditanyakan? Semuanya sudah cukup? Kak Hendri sudah cukup? Kak Egi? Kak Aep? Sudah paham semuanya ya? Kak, sudah ada yang ditanyakan lagi? Kak, izin bertanya satu lagi Kak. Oke, ya. Nah, ini kan kita nanti rencananya ada pertemuan di mana di Sampit selama 7 hari. Ya. Itu tuh Kak, Ya. kira-kira nanti ada nggak yang istilahnya itu membuat video memasukkan di situ siswa dan sebagainya atau model pembelajaran seperti apa ada videonya. Kalau ada memang Kak, biar kami dari sekarang menyiapkan, nanti tinggal membawa bahannya aja ke sana Kak. Oh, gitu, enggak. Kak. Jadi nanti di waktu tatap muka itu ada di modul 2. Ada di modul 2 semuanya
dari kami semua, kalau nanti ada praktek mengajar sedikit atau micro teaching sedikit, pesertanya kita aja. Nanti kita akan gabung dengan kelas lain juga. Ya, yang tugas pertamanya yang itu aja Kak. Yang tugas pertama kemarin itu cuma kita Kakak bikin video pembelajaran itu yang nanti akan diunggah selama 30 menit itu mulai dari sekarang sudah bisa. Video pembelajarannya. Siap Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, siap. Nggak ada lagi ya yang bertanya? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu untuk pembelajaran di sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kakak-kakak semuanya. Kita mungkin agak lama ini break ya. Memang Kak, di modul 1 ini kita memang sering tatap muka. Kita ada sekitar 6 jam tatap muka. Nanti sebelum ke modul 2, kita praktek langsung ketemu di lapangan. Nah, modul 3-nya sudah sedikit sekali. Yang paling padat itu di modul 1 aja. Ya, modul 1 aja karena pengantar di modul 2-nya nanti. Itu Kak. Mohon Kak Hendri bisa memimpin doa Kak untuk penutup sore hari ini. Silakan Kak Hendri. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mohon maaf si kecil lagi rewel. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan tatap maya sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita agendakan pada hari ini mendapatkan berkah, mungkin seperti itu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Selesai, terima kasih atas waktunya Kak. Ya, baik Kak, terima kasih Kak Hendri atas doa penutupnya. Sekali lagi, jangan bosan-bosan ya kita untuk saling sama-sama belajar, sama-sama juga. Saya juga pernah menjadi seperti kakak juga di sini, berbagi ilmu. Mungkin saya yang lebih duluan di sini, jadi berbagi duluan juga. Tidak apa-apa. Kalau yang LMS-nya nanti masih bingung, bisa saja chat saya. Kemudian menguploadnya di situ. Kalau biasanya sudah mirip seperti itu, kalau bentuk menguploadnya kurang lebih sama seperti itu Kak. Ada kolom chatnya, kolom menguploadnya sama seperti itu, dalam bentuk file atau bentuk URL atau link aja, semuanya sama seperti itu. Baik Kak, ini aja yang mungkin kita sampaikan di sore hari ini. Selamat beristirahat, selamat sore. Mohon maaf ada kekurangan katanya. Kita sampai ketemu lagi di hari Rabu depan. Kak, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.